Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk ya, Mas. Iya, Mbak. Boleh dibuka maskernya, Mas, kan dalam ruangan. Ya, Mbak. Boleh perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, Mas? Nama saya Erik Darmawan. Oh iya, umur berapa ya, Mas, kalau boleh tahu? 20, Mbak. Oh iya. Kalau boleh tahu asal dari mana, Mas? Asal dari Bengkulu Utara. Oh, Bengkulu Utara. Mm-mm. Tadi waktu sampai sini ada salah jalan atau bagaimana, Mas? Salah jalan, Mbak. Salah 1 kilo lebih. Kok bisa, Mas? Itu gimana ceritanya, Mas? Bisa saya ngikutin tiang listrik katanya kawan-kawan itu. Lalu Mas tersasar terlalu jauh gitu, Mas? Ya, karena mengelamun sampai jauh. Kalau boleh tahu apa yang sudah dilamunkan ini, Mas? Ya, ada beban dan pikiran yang sangat rumit sekali, Mbak. Kalau boleh tahu, Mas dapat kabar dari mana ini apa mau konseling kepada saya seperti itu? Ada kemarin ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan tentang ya kayak gimana ya ngomongin tentang anu lah, ibaratnya tuh kayak kita tuh punya kan kita juga kan kalau ada masalah kan nggak kita sendiri kan nggak bisa, harus ada orang lain harus menolong kita gitu loh. Oh, baiklah. Sebelum kita mengobrol lebih jauh, jadi perkenalkan dulu ya, Mas. Di sini ini nama saya Rayu Nesti. Di sini saya yang akan menemani Mas dalam mendengarkan dan akan menemani Mas pada satu sesi ini. Sebelumnya ini Mas bisa baca terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kontrak pada hal yang akan kita lakukan pada saat ini. Pada kontrak ini dalam satu sesi ada 45 menit dan biayanya sesuai yang sudah saya terterakan seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan inform konsen di mana di sini Mas akan menyetujui. Jika Mas menyetujuinya, Mas akan menandatangani. Jika tidak, ya tidak apa-apa karena ini sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Dan di sini kita punya kode etik di mana ketika seorang klien bercerita kepada seorang konselor tidak akan adanya kebocoran cerita tersebut. Dari sini kami akan menjaga privasi seorang klien. Begitupun dengan Mas. Nah, apakah Mas sudah paham? Ya, paham, sangat paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita berlanjut, Mas? Enggak ada, Mbak. Kalau tidak ada, di sini apakah Mas sudah siap untuk bercerita? Siap, Mbak. Siap. Tarik nafas lebih dalam. Sudah, Mbak. Keluarkan secara perlahan. Iya, sudah, Mbak. Jika sudah, silakan bercerita sekarang ya, Mas. Ya, kemarin ada masalah sedikit di ekonomi saya, keluarga saya ini kan. Ya, walaupun saya belum punya keluarga, tapi saya mempunyai ayah dan ibu. Ya, di situ ayah dan ibu saya ingin berat kasarnya ngomong ingin cerai dengan beralasan kesulitannya ekonomi yang saya hadapi dalam keluarga saya. Saya kesini untuk meminta tolong agar Mbak bisa membantu saya dan Mbak bisa mengasih motivasi kepada saya yang sedang seperti ini ya keadaan. Kalau saya sendiri nggak bisa, harus saya sendiri ngomong. Seharusnya saya harus ada orang lain bisa saya ajak ngobrol. Mungkin Mbak, saya harap, saya mohon Mbak bisa membantu dengan ikhlas. Sini Mas bisa menceritakan kronologi awal permasalahannya bagaimana? Kronologi awalnya ya ada bisnis yang bisa dibilang hampir gulung tikar, Mbak. Kalau boleh tahu gulung tikarnya karena apa ya, Mas, itu, Mas? Ya, karena
sebelumnya. Nah, dari situlah banyak pesaing yang membuat keluarga saya hampir gulung tikar sampai saat ini. Kalau boleh tahu usaha apa ya Mas yang Mas tekuni ini? Toko mbak, kayak ikut manisan, warung manisan. Lalu pendapat dari keluarga sendiri bagaimana Mas? Mengapa mereka sampai ingin bercerai itu bagaimana sampai Mas juga tahu itu bagaimana? Karena kalau saya lihat-lihat, saya dengarkan, soalnya setiap hari itu mereka itu ribut tentang ekonomi yang selama ini kita rasakan saat ini. Mungkin disitulah pemicunya dari perpisahan. Lalu bagaimana dengan keluarga Mas yang sekarang? Kalau Mas sekarang ya masih seperti itu, makanya saya bingung untuk mencari jalan keluarnya gimana. Makanya saya datang ke sini untuk mencari jalan keluar. Lalu Mas sendiri di rumah dengan keluarga bagaimana? Apakah Mas saling diam atau Mas berbicara dengan mereka dengan biasa saja atau bagaimana Mas? Tidak ada kita ngobrol ataupun membicarakan seperti itu. Tapi saya juga merasakan ya kayak bisa dibilang sakit juga enggak, soalnya ekonomi dan keluarga saya kan lagi seperti ini, makanya saya nggak bisa ngobrol masalah. Hanya itu saya kesini memohon Mbak agar Mbak bisa mengasih ujungnya gimana jalannya atau gimana jalannya keluarnya. Lalu di sini apakah Mas punya saudara, adik atau kakak atau sebagainya? Tidak punya Mbak, saya di sini anak tunggal. Oh, Mas ini anak tunggal ya. Lalu apa yang membuat Mas sampai sekarang ini masih kuat dan bertahan di dalam keluarga Mas ini? Ya satu ya, kita nggak mungkin dong kita apa namanya melihat kedua orang tua kita bisa. Siapa sih yang nggak ingin gitu, punya orang tua yang masih aku tidak berikut lah. Pasti semua anak dan itu mengharapkan itu semua. Iya. Lalu, apakah Mas ada upaya dalam keluarga untuk berbicara secara tatap keluarga atau bagaimana? Saya pengen sih melakukan itu semua, tapi untuk saat ini saya belum berani untuk mengucapkan itu semua, untuk untuk ngomong dan ngobrol kepada orang tua ini belum bisa, karena belum ada. Dari ngomong itu masih panas-panasnya, nunggu agak senggang dikit. Berarti di sini Mas sudah ada itikat ingin mengobrol dengan keluarga ya, ingin memperbaiki keluarga Mas yang sedang tidak baik ini. Iya Mbak, iya. Lalu setelah itu apa yang akan Mas katakan ketika Mas sudah yang Mas ingin katakan ketika mempertemukan keluarga seperti itu? Iya Mbak. Ya di sini kan Mas tahu akan masih ada masalah keluarga yang sudah ada. Apa upaya Mas saat mempertemukan mereka dan apa yang ingin Mas katakan sih untuk keluarga? Dan tentu kita akan mengucapkan kepada orang tua kita, menyampaikan kepada kita ya harus janganlah sampai seperti itu. Ya, apa yang mengutarakan itu, nah, seperti itu. Kalau ada masalah ya janganlah ribut, jatuh bangunnya ya, namanya aja usaha ya wajar ya Mbak ya, ada pasang surutnya, ada yang namanya jatuh bangun itu hal biasa. Tapi kalau untuk saat ini yang dialami saya dengan keluarga saya ini sepertinya sudah melewati dari amarah dan sampai ribut ribut terus. Kalau lagi masalah dikit lah ya larinya tetap ke situ. Berarti di sini Mas benar-benar menanggung beban yang sangat berat karena keluarga Mas ingin bercerai karena masalah ekonomi seperti itu kan? Iya. Lalu
untuk sekarang ini Mas sendiri sudah mengupayakan apa sih untuk keluarga gitu sampai Mas bisa bertahan sampai saat ini? Ya itu tadi mbak, saya tidak menginginkan kedua orang tua saya bercerai ataupun ribut ataupun gimana. Kalau ribut dalam kalau sisi rumah tangga ya hal biasa, tapi kalau ribut yang terus-terusan ya Jadi di sini Mas juga sebagai anak tunggal merasa sangat terbebani. terbebani sih enggak mbak, tidak ada merasa terbebani, tapi ada pikiran-pikiran yang saya takuti, yaitu tadi bercerai dan kedua orang tua saya tidak bersatu lagi, yang itu saya takutkan. Lalu di sini apakah yang Mas sedang lakukan? Kesibukan apa yang sedang Mas lakukan untuk saat ini? Kesibukan untuk saat ini ya biasa mbak, paling nge-game, main chip dulu mbak. Oh, mungkin yang main chip ya. Loh, di sini bukankah main chip itu juga menguras banyak keuangan Saya gitu? juga kan kerja Kerja apa ya Mas kalau boleh tahu? supir mbak. Oh, supir. Iya. Kalau boleh tahu gaji Mas dalam supir itu berapa, Mas? Ya kalau lagi rame-ramenya divisi mbak, dibilang ya dibilang banyak banyak, dibilang divisi masih dapat untuk main game sama PC. Hmm. Lalu kalau boleh tahu sopir apa ya Mas ini, Mas? So di saya batu bareng. Batu bara yang di itu ya Mas, kalau saya tidak salah yang di Pelubai itu bukan yang ada di kotanya. Itu pembuangannya mbak, itu Oh, pembuangan. itu pembuangannya. Jadi kalau pengambilannya bagaimana itu Mas? Pengambilannya ya itu di Putri Hijau sana, di kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara juga. Ya Jaraknya jaraknya ya kita muat pagi jam 8, bongkar jam 12 malam mbak, itu tidak ada istirahat. berarti pola tidur Mas agak rusak ya berarti ya? Wah rusak parah mbak, mbak ini sampai belum tidur tidur sampai masir matanya. Oh, jadi di Nah sini dari situlah udah tidur saya kurang, melihat kedua orang tua saya seperti itu, saya seperti stres, akan stres, baik. katakan stres. Ya, di sini kita sudah tahu bahwa masalah keluarga utama adalah ekonomi. Jadi Ya, sebelum kita bercerita lebih lanjut, mari kita berefreshing dulu. Sepertinya Mas juga terlalu banyak beban pikiran sehingga Mas merasa agak pusing ya. iya pusingnya mbak, Oh, masih pol. di sini saya minta Mas untuk refleksi diri biar lebih tenang, biar lebih rileks untuk bercerita lagi. Iya. Saya minta Mas untuk tarik nafas dalam-dalam lalu keluarkan melalui mulut secara perlahan. Ya, bisa lakukan secara ikhlas. Udah mbak, Gimana Mas perasaannya? Apakah sudah lebih enak? masih sama mbak. Ini yang mengganjal nggak apa Mas. Jika ada masalah yang membebani keluarkan saja karena di sini saya akan mendengarkannya. Tidak ada membebani, tapi setidaknya saya sudah mengungkapkan itu semua. Itu toh. Oh, jadi bermasalah jadi masalah keluarga ya Masnya. Iya. Nah, di sini apakah Mas pengen banget kayak gini? Pengen gak sih Mas tuh saat ini ketemu sama orang tuanya secara langsung untuk ngobrol seperti dulu? Ya, untuk saat ini saya merindukan itu semua dengan bercengkrama, apalagi ini bulan-bulan suci Ramadan kan, pastinya kita harus banyak kumpul dengan keluarga, ya kan mbak. Ya, apalagi ya bulan suci ini ya kita nantikan dalam keluarga. Ya kalau keluarga kita banyak bisa berhubungan baik kayak dulu lagi kan, bisa main soalnya di sisi kita bulan Ramadan. Nih, kan Mas tadi bercerita bahwa Mas sedang juga bekerja saat itu kan. Nah, lalu ketika Mas pulang bekerja, apakah kondisi rumah sama? Karena apalagi ini bulan suci Ramadan, otomatis keluarga buka bersama di rumah, sahur di rumah. Lalu apa yang Mas lihat pemandangan yang ada di rumah saat ini, Mas? Tidak ada orang sama sekali. Lalu orang tua kemana, Mas? Saya tidak tahu. Oh, jadi orang tua tidak ada di rumah. Mungkin waktu itu mungkin pas
ngepasi kan orang Jawa bilang mungkin dia lagi pergi atau kemana, makanya itu setiap saya pulang nggak ada. Terus juga pas saya pulang orang tua saya juga lagi itu. Lalu apakah masih ada etikat untuk menelpon atau mengabari atau bagaimana? Saya ada mbak untuk mengabari bapak, tapi satu mbak WA saya di blok ya. WA saya di blok, saya juga nggak pernah ya. Jadi saya susah untuk mengabari posisi kedua orang tua saya. Apakah Mas ada masalah tersendiri kepada orang tua sehingga hingga nomor Mas sampai diblokir seperti itu? Kalau masalah saya tidak tahu, tapi saya merasa menjadi beban di kedua orang tua saya. Makanya itu sampai saat ini saya menghubungi orang tua saya sangatlah sulit. Eh, Mas menganggap diri Mas sebagai beban. Mengapa Mas mengatakan seperti itu? Ya gimana ya, kalau mungkin kalau saya nggak ada mungkin kan, mungkin itu semua nggak akan terjadi. Kenapa Mungkin Mas berpikir seperti itu? ya karena saya merasa saya ini beban. Di sini posisinya Mas anak tunggal, jadi Mas merasa beban untuk kedua orang tua Mas seperti itu. Apa sebenarnya yang membuat Anda merasa berpikir bahwa diri Anda itu adalah beban? Ya berpikir seperti ini, kita gimana ya, namanya anak tunggal, kita juga kerja juga ya seadanya sih, bisa bagi ya kita bagi, enggak ya enggak, tapi ya saya merasa beban sekali, soalnya saya nelpon nggak berangkat, saya WA cuman WA saya di blok. Nah, itu yang menjadi masalah, oh saya ini beban, hanya saya tidak mau saya punya itu. Apakah Mas tidak ada saudara terdekat selain orang tua seperti bibi, paman, ataupun tante, ataupun nenek, ataupun kakek seperti itu? Kalau keluarga-keluarga yang saudara-saudara seperti itu saya jauh mbak. Dari sini adalah perjalanan satu hari 5 jam, 5 jam perjalanan. Soalnya saya pindahan Mbak. Pindah dari mana ya Mas? Saya pindahan dari Bengkulu Tengah. Lalu keluarga Mas ada di Bengkulu Tengah seperti itu? Ya nenek, pakde, om saya di sana semua. Lalu apakah orang dari keluarga Mas tidak ada itikat untuk menanyakan bagaimana kabar keluarga Mas atau sebagainya? Kalau soal itu saya belum tahu ya, karena saya belum menghubungi salah satunya, karena saya tidak tahu, tidak mau semua itu dibongkar orang, om saudara saya tahu kalau saya lagi di posisi seperti ini. Betul. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Mas tidak ingin menghubungi keluarga-keluarga Mas karena Mas tidak ingin keluarga Mas tahu bahwasanya keluarga Anda sedang ada masalah, begitu ya. Tapi bukankah itu salah satu cara untuk membuka gerbang agar mereka baik hati? Tidak mbak, soalnya saudara dari ibu ini orangnya kepala batu semua, itu lama-lama menjadi pecah Oh, gitu. Makanya saya nggak berani ngomong karena itu semua positif, orang itu caranya langsung tidak akan berpikir panjang, langsung pos dah gitu. oh. Saya soalnya tak, makanya seperti itu, makanya saya tahu watak keluarga dari ibu saya itu gimana ya, saya tahu itu. Jadi di sini Mas mengambil langkah terbaik untuk keluarga, begitu ya Mas ya. Iya. Walaupun di sini keluarga Mas belum bisa secara terang-terangan berbaikan, tapi Mas mengambil jalan baik, jalan pintas agar tidak ada keributan yang berlanjut ya Mas Iya ya. mbak, iya mbak, seperti itu. Lalu di sini apakah Mas sudah ada bertemu dengan salah satu orang tua Mas setelah kejadian yang pernah Mas lihat tersebut? Maksudnya Apakah Mas sudah bertemu dengan ibu ataupun bapak setelah Mas melihat kejadian di mana mereka bertengkar hebat itu? saya aja ngomongin aja susah, gimana mau ketemu. Berarti Mas di sini juga jarang pulang ke rumah bukan?
Ya, rumah saya dari jalan lintas itu aja 5-6 kilo jaraknya. Ya, kalau kita naik motor 15-20 menit, 15 sampai 20 menit lah. Kalau naik mobil antara setengah jam gitu lah. Lalu apakah Mas tidak ingin dalam pikiran Mas melintas, saya ingin pulang, saya ingin bertemu ibu saya seperti itu? Saya sebenarnya ingin pulang, tapi buat apa saya pulang? Saya menemui kedua orang tua saya juga, dia nggak ada. Belum tentu orang itu. Lalu apakah Mas tidak berpikir, ketika orang tua saya pergi, berarti saya harus akan mencarinya di mana? Maka Mas tidak tahu keberadaan mereka sama sekali ataupun di mana mereka singgah sementara seperti itu? Saya tidak tahu, Pak. Intinya itu tadi, intinya saya menghubungi dia nggak bisa dikasih kabar sama orang tua saya sampai saat ini. Saat ini ya saya mencari juga ini. Lalu bagaimana cara Anda mencari jika nomor Anda saja diblok oleh orang tua Anda? Masa harus pakai HP, Pak? Kita loh punya kawan ngobrol pasti ada. Nah, pasti tahu tetangga ini pun ada, ya kita ngobrol sama tetangga. Tuh, nggak harus dengan telepon. Telepon tuh kadang menyalahkan itu. Kenapa Anda berkata seperti itu? Ya, karena nomor saya diblok. Jadi di sini berarti Mas sudah ada itikat baik dengan cara mencarinya dan dengan bertanya-tanya kepada orang sekitar Mas seperti itu ya, dan juga tetangga seperti itu ya. Lalu apakah sudah ada buah hasilnya? Belum, Mbak, soalnya saya belum ngomong ini. Oh, di sini jadi ditanya Mas ini hanya masih ingin bertanya seperti itu ya. Ingin bertanya. Bukankah lebih cepat lebih baik? Iya, tapi belum ada waktunya, Mbak. Apakah tidak ada salahnya jika untuk meluangkan waktu? Apalagi ini keluarga seperti itu? Mungkin ini dari sini besok, Mbak. Apa dari sini baru saya cari informasi lebih lanjut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk Mbak sudah mendengarkan omongan saya, pembicaraan saya. Baik, di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya di mana keluarga Mas ini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan perekonomian yang mana membuat keluarga Mas ingin bercerai seperti itu ya. Dan di sini di titik lain Mas ini sebagai anak tunggal yang juga bekerja dan ingin membantu menyelesaikan masalah namun tidak mengikutsertakan keluarga-keluarga yang lain begitu ya Mas. Baik, di sini karena Mas sudah merasa sudah selesai untuk sesi keduanya ya, jika Mas ingin menyampaikan lagi apa yang ingin Mas katakan bisa segera hubungi saya. Bisa juga sudah berterima kasih kepada Mas karena sudah mau menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Semoga dengan Mas menceritakan ini Mas mendapatkan pencerahan lagi untuk pulang dan juga menemui keluarga Mas lagi. Ya. Ya, saya akhiri. Terima kasih sebelumnya dan hati-hati untuk jalan dan jangan lupa untuk bertanda tangan ya Mas di sini ya Mas ya. Jadi saya minta Mas untuk bertanda tangan. Baik, terima kasih ya Mas atas waktunya. Ya, Mbak. Dan di jalan ya Mas. Ya.